wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Mulia Rahmandanti dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance and Risk Management. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Prinsip GCG ini dikenal dengan akronim TARIF. Jadi GCG ini adalah sekumpulan hubungan antara manajemen bank, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG berhubungan dengan tata cara bagaimana bisnis bank diselenggarakan, termasuk menentukan tujuan perusahaan dan profil risiko bank, menyelaraskan aktivitas dan perilaku perusahaan dengan ekspektasi bahwa manajemen dijalankan dengan cara yang baik dan aman, dan menjalankan operasi sehari-hari dengan profil risiko yang ditetapkan, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan kepentingan lainnya. Prinsip GCG ini ada 5. Yang pertama, ada prinsip keterbukaan, yaitu dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga, ada prinsip pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang berikutnya ada independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang terakhir ada kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dari prinsip GCG ini yang kelima ini yaitu bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Ada 6 pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah. Yang pertama, ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, ada kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. Yang ketiga, ada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, ada penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal. Yang kelima, ada batas maksimum penyaluran dana. Yang terakhir, transparansi kondisi keuangan dari non-keuangan bank umum syariah. GCG Dewan Komisaris yang didukung oleh Dewan Komisaris. Yang pertama, ada Komite Pemantau Risiko. Yang kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi. Yang ketiga, ada Komite Audit. Pelaksanaan GCG Direksi ada 3 fungsi minimal. Yang pertama, ada audit internal. Yang kedua, manajemen risiko dan komite manajemen risiko. Yang terakhir, ada kepatuhan. Pelaksanaan fungsi tersebut, direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri. Yang pertama, ada satuan kerja audit internal, satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan. Laporan pelaksanaan GCG BUS yang pertama, 1, yaitu hasil-hasil penilaian self-assessment atas pelaksanaan GCG. Yang kedua, kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga Dewan Komisaris dan Direksi. 3, rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya. Yang keempat, ada daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh bank umum syariah. Yang kelima, ada kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang keenam, ada rasio gaji tertinggi dan gaji terendah. Yang ketujuh, ada frekuensi rapat Dewan Komisaris dan DPS. Yang kedelapan, penyimpangan
jumlah penyimpangan atau internal fraud yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank Umum Syariah. Yang kesembilan, ada jumlah permasalahan hukum, perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh Bank Umum Syariah. Yang ke-10, ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Yang ke-11, ada buyback shares dan atau buyback obligasi Bank Umum Syariah. Yang ke-12, penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana. Yang terakhir, ada pendapatan non halal dan penggunaannya. Materi terakhir ada disiplin pasar dan transparansi. Tujuan pilar 3 Basel 2 adalah membagi dan menginformasi para pelaku pasar dan pemangku kepentingan tentang kondisi risiko bank syariah dalam rangka meningkatkan daya banding dan transparansi melalui kerangka pengungkapan yang umum, konsistensi dan dapat diperbandingkan. Dalam rangka penerapan disiplin pasar, Basel Komite telah mengembangkan serangkaian persyaratan terkait pengungkapan bank yang memungkinkan para pelaku pasar mendapatkan informasi yang penting yang meliputi penerapan modal, exposure risiko, dan proses penilaian risiko untuk menghitung kecukupan modal bank. Yang terakhir, ada penerapan GCG secara umum dan prinsip transparansi secara khusus sejalan dan saling memperkuat dengan tujuan manajemen risiko sebagaimana diatur pada pilar 3 Basel 2, terutama pada aspek perlindungan bisnis bank dan juga perlindungan kepada para pelaku. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.